Saudara, bagaimana China berubah menjadi kapitalis setelah sebelumnya adalah dikenal sebagai negara komunis. Nah, di sini kita mulai dari teori dari Karl Marx, Marxisme, dan disempurnakan oleh Lenin dengan Leninisme. Digabungkan kedua-duanya menjadi Marxisme Leninisme atau disebut ML. Cita-cita mereka diadopsi oleh Mao Zedong, mendirikan dan menjadi ketua Republik Rakyat China dan Partai Komunis China pada tahun 1949. Nah, lantas kemudian terjadilah Mao Zedong membayangkan sebuah masyarakat, semua orang berbagi kemakmuran dengan sifat setara. Setara itu sama rata, sama rasa. Nah, masyarakat di mana orang mempunyai sifat sama rata, sama rasa, kemakmuran untuk semuanya. Dan guna untuk tujuan itu, maka dibuatlah pertanian, pabrik, dan bisnis yang ada di semuanya di negara di bawah kepemilikan pemerintah. Nah, saudara, antara tahun 59 sampai 61, ya, 1959 sampai 1961, produksi pangan akibat sistem semacam itu anjlok oleh karena kekurangan panen dan industri. Kelaparan besar terjadi, jutaan rakyat mati. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudara? Sangat jauh dari harapannya, hilangnya sektor yang dikelola swasta sangat merugikan negara. Nah, pada saat itu ada jalan keluar, tentu pasti ada sesuatu yang mesti dilakukan. Pada tahun 1978, mengganti Mao Zedong, ya ketua Partai Komunis China dan ketua Republik Rakyat China, pengganti setelah Mao Zedong dalam era yang sampai pada eranya, yaitu Deng Xiaoping pada tahun 78, merupakan seorang revolusioner Tiongkok dan veteran Partai Komunis China. Dia ingin mengadopsi metode dan reformasi kapitalis guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pada partai. Nah, inilah saat yang diharapkan terjadi. Ia menggandeng Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, dan mereka menandatangani perjanjian pada tahun 1979. Perjanjian antara China dan Amerika membalik ketegangan China dengan Amerika selama beberapa dekade. Ya, tegang karena blok barat, blok timur, antara liberalisme dengan sosialisme, antara kapitalisme dan komunisme, antara China dan Amerika. Nah, Deng meluncurkan beberapa reformasi ekonomi sehingga sektor swasta mulai mengoperasikan bisnis mereka lagi. Ya, kembali swasta menangani bisnis sendiri. Deng Xiaoping juga mendirikan 4 zona ekonomi khusus di sepanjang pantai China dengan maksud utama menarik investasi asing. Investasi, penanaman modal asing. Nah, sini saudara-saudara, berkat reformasi Deng Xiaoping, China telah berubah dari negara yang menentang kapitalisme menjadi negara yang menganut hak milik, keuntungan, dan persaingan pasar bebas. Nah, wah, dahsyat akibatnya. Saat ini tahun 2025, perubahan besar sudah kita lihat. Nah, 10 tahun lalu saja, bursa efek Shanghai
yang terbesar ketiga di dunia adalah bukti dari kapitalisasi pasar yang berhasil. Raksasa Asia lah China sekarang, merupakan pusat komoditas, mengimpor lebih dari setengah konsumsi aluminium tahunan dunia, setengah dari nikel, tembaga, seng, timah, dan baja. Nah, saudara, ini tahun 2011 gambarannya sudah begini. Apalagi sekarang kita sudah lihat perkembangannya. Sangat jauh berbeda dari 10 tahun lalu ini. Nah, tapi karena sekarang kita memang melajari tentang bagaimana perubahannya dari negara komunis menjadi kapitalis. Pada saat itu 2015 China telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan regional dan bilateral. Nah, dan pada saat itu China punya perjanjian perdagangan bebas dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu ASEAN, ya, PBB-nya Bangsa Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Chile, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Macau, Selandia, Pakistan, Peru, Singapura, dan Swiss. Nah, pada saat itu 15 tahun yang lalu, saudara, ini ceritanya 15 tahun yang lalu. Kondisinya sudah berubah sekarang, kita sudah melihat. Pada saat itu, China dalam proses mengubah diri dari pusat manufaktur berteknologi rendah global menjadi pusat utama inovasi dan konsumsi. Lembaga-lembaga global termasuk IMF, itu International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, dan World Bank atau Bank Dunia mendukung bank internasional baru yang dipimpin Tiongkok, AIIB, ya, Bank Investasi Infrastruktur Asia. Nah, luar biasa ini saudara, ini 10 tahun lalu beritanya. Kita sedang mempelajari sejarah. China atau Tiongkok berharap mata uangnya renminbi menjadi mata uang cadangan kelas dunia untuk bersaing dengan dolar Amerika. Karena itu bank sentralnya telah membangun cadangan emasnya. Ini berita 15 tahun yang lalu. Dahsyat saudara. Nah, ini sumbernya dari Business Insider 2015. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, cukup itu dulu. Ada saatnya untuk kita belajar. Ini kita sedang belajar prosesnya. Bagaimana China dengan tokoh-tokohnya, dengan dinamikanya, orang-orang penting dalam perubahan itu. Nah, demikian kita patut meneladani, dan sekarang kita sudah melihat bagaimana dunia tertuju semuanya mata mereka ke China.